Selamat pagi, Shalom. Dan bersama pagi hari ini kita akan kembali menerima berkat kekuatan melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita mau buka kehidupan kita hanya bagi Dia, dan terlebih kita mau terus masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Dengan segenap kerinduan, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat-saat ini Tuhan, saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan
kemuliaan-Mu, kan hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Pujian, syukur, penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap waktu Engkau selalu mendampingi kami, menyertai kami. Melewati berbagai situasi, kami tetap melihat campur tangan Tuhan nyata dalam hidup kami. Pujian penyembahan kami pagi hari ini kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau menerima petunjuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami, cengkeram kami semua dalam hadirat-Mu. Sehingga firman-Mu disampaikan, tidak ada satupun yang terlewatkan pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang datang dengan masalah Tuhan berikan pertolongan, jawaban yang datang daripada-Mu. Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala, berikan pengahyuan secara khusus pagi ini, sehingga hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, dan kami semua pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara, shalom. Saya sambut juga untuk saudara Agung ya, dan istri dan anak ya. Oke, perjalanan liburan. Tuhan menyertai dan memberkati, puji Tuhan. Ini kru pelayan Tuhan di Jakarta. Juga ada saudara Roy. Di mana posisi saudara Roy? Saya minta berdiri. Iya, di ruang tambahan ya. Tuhan memberkati saudara Roy, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah sampaikan kepada kita bahwa ada sebuah penelitian dari Semeru Institute yang dirilis oleh Hilmi Yahya tentang 40% anak orang miskin itu pasti miskin nantinya. Nah, kalau klasifikasi miskin itu yang gimana? Walaupun saya perlu sampaikan, tujuan Kristen itu bukan kaya atau miskin. Tujuan kita supaya selamat, lepas dari iblis, hidup damai sejahtera, pintu surga dibuka. Yang setuju katakan amin. Jadi itu intinya. Tapi tetap juga saya mengatakan, jangan sampai terus kemudian hidup kita ini jumlahnya kalau di negeri kita tentu belum banyak. Terus masuk kategori di situ tidak ada suatu usaha untuk rada ekstrim, perlawanan. Jadi tentang data yang dirilis itu, mungkin tolong disiapkan nanti untuk beberapa saat saudara-saudara tahu, berdasarkan data. Kita tidak bermaksud juga menyangkal karena itu data. Ini suatu lembaga yang pasti dapat mempertanggungjawabkan. Kemudian yang merilis ini yang punya channel Helmi Yahya, siapa yang tidak tahu beliau. Sempat jadi dirutnya TVRI, sekian lamanya, adik dari Tantowi Yahya. Ya, seorang ya selebritis, pernah jadi anggota DPR, kemudian juga terakhir jadi duta besar di New Zealand. Dan sekarang selesai, terakhir saya amati beliau berada di Bali. Dan siapakah beliau-beliau ini? Ketika rilis itu disampaikan tentu berbagai macam tanggapan. Enggak mungkin, ini dan lain sebagainya. Itu terserah saja, kita tidak bermaksud ikut komentar. Ya, tetapi yang menyampaikan ini juga adalah 4 bersaudara, Tantowi Yahya dan Helmi Yahya ini. Beliau mengatakan di rilis yang terakhir, bapaknya adalah seorang penjual kacamata bekas di pinggir jalan, kaki 5, di Sumatera Barat pada waktu itu. Dengan kata lain, beliau open cut menceritakan bahwa itulah latar belakangnya. Tapi semua dimungkinkan perubahan itu. Kalau sudah percaya katakan amin. Ya, tetapi minimal kita meyakini dulu. Mungkin tidak. Satu, yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menerobos ke sana? Dan barangkali untuk menegaskan apa yang saya sampaikan ini,
sebagian masyarakat kota ini yang tahu saya juga berangkat dari situasi yang porak-poranda. Udah hancur, ya saudaraku. Kalau memang dilihat dari silsilah keluarga besar, ya oke lah. Tuan tanah katanya di kota ini. Kemudian kalau dari langsung atas saya masuk klasifikasi, ya dalam bahasa kepangkatan itu ya perwira walaupun itu rendah-rendah amat. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ya kemudian yang terjadi, ya saya tidak mengurangi rasa hormat saya, berantakan, hancur, karut-marut. Saya lepas kandang, ya cari segala sesuatu di jalan. Orang bilang bajingan, saya sambut itu dengan terima kasih karena memang itulah saya. Tapi kembali, untung ada siapa? Tolong saudara yang mewakili saya. Sekali lagi, untung ada Tuhan Yesus Kristus. Segalanya dimungkinkan. Tapi juga perlu ada satu sikap hati dan kesiapan untuk merubah mindset. Ya, puji Tuhan. Kita baca ayat dulu. Kalau kita bicara sosok junjungan kita Tuhan Yesus Kristus, secara jasmania dikenalnya profesi bapaknya apa? Tolong saudara sebut. Iya, tidak disebut kontraktor ya, bukan pemborong. Kalau disebut tukang kayu itu dalam bahasa lokal kami, moga saudara mengerti, ada istilah kerjaannya itu rok-rok asem. Nah begitu rok-rok sudah ada yang nyaut asem. Itu artinya apa? Pendapatan yang tidak tentu, tidak jelas. Tapi bagaimana dia? Silakan Pak Yohanes Widodo membaca Matius 2 ayat 9 sampai 11. Ini kan Natal kan? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Semua katakan amin. Tuhan Yesus lahir, dikirim raja-raja itu dari timur. Majus, bahasa lain Magoi. Saya terkenang karena pengguna kata itu adalah bapak iman saya. Dia teolog. Mendiang Dr. Benny Santoso. Memang istilah itu dari bahasa Ibrani, tapi jarang dirilis. Magoi artinya orang yang bijaksana. Orang hebat, bukan orang cecere. Tergerak hati untuk datang sujud kepada bayi Yesus. Mereka datang dari kejauhan, sampai di situ sujud hanya sekedar membawa kantong kresek kosong. Betul ya? Orang Majus bawa kantong kresek kosong? Belum ada kresek Pak. Yang dibawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Mur ini jangan sudah pikir nanti mur baut. Ya, mur itu rempah wangi yang harganya mahal. Kemenyan itu juga begitu, sangat berarti. Yang bisa menggunakan itu hanya ya kaum bangsawan sampai raja. Gak kayak sekarang. Dulu sih ada yang sering lewat, ya bawa tahun 70-an atau 80-an, ya keliling menawarkan menyan. Ya masih ingat ya kalau penduduk lokal. Ya menyan itu. Pakai disebut menyannya datang dari iya. Nah saudaraku. Tapi waktu itu enggak begitu. Kemenyan itu barang langka, barang mahal. Emas ya tahulah. Lebih-lebih Mas Hendri.
Kan gitu ya saudara-saudara. Orang datang di situ. Kepada siapa? Yesus. Loh Pak, kan Yesus raja di atas segala raja. Iya. Tapi maknanya ini paralel. Kalau lihat yang kita kasat mata secara penglihatan kita, anaknya siapa? Yusuf. Yusuf kerjanya apa? Iya. Loh berarti bayi ini, ya bayi Pak. Ya bayi. Walau tidak sama dengan bayi lainnya. So pasti. Ya, dia adalah wujud dari firman dan Roh Kudus itu. Pada mulanya firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Wahyu yang diberikan kepada Yohanes. Wujudnya dia itu. Kemudian di dalam Injil Matius dikasih pewahyuan untuk dihibur ketika takut. Mau meninggalkan Maria. Gabriel datang, Yusuf jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu sebab dia mengandung, tolong ucapkan halo, dari Roh Kudus. Ya kita tidak usah berpikir terlalu teologis yang bulat, nanti mengundang perdebatan, enggak. Mengandung dari Roh Kudus, lahirnya siapa? Yesus Tuhan. Makanya nanti kalau kita runtut begitu, eksistensinya, keberadaannya ini tidak sama dengan kita. Makanya Yesus berani mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23, kamu dari bawah tetapi aku datang dari atas. Yohanes 3 ayat yang ke-12 kalau tidak salah, tidak ada orang yang bisa naik kecuali dia yang datang dari atas, dia akan naik kembali. Dan itu dibuktikan setelah bangkit dia naik. Hukum alam tidak berlaku, sesudah dia bangkit Pak. Enggak. Jadi jangan nunggu dia bangkit dari kematian baru hukum alam takluk sama dia. Enggak. Nah, buktinya jalan di atas air. Ya, dia mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan. Mengenyangkan ribuan orang. Pak itu di Alkitab. Saya bilang enggak sampai hari ini. Kok bisa? Lah saya saudara makan ini dari mana? Ya toh? Sungai tidak habis-habisnya ngantarkan ikan buat kita. Laut tidak habis-habisnya dia memproduksi ikan. Untuk 8 miliar mungkin lebih sekarang barangkali penduduk bumi. Setiap hari. Jadi 5.000 laki-laki plus perempuan anak belasan ribu kecil. Tuhan kasih makan sampai hari ini loh. Miliatan orang tiap hari. Itu. Iya kan? Jadi hukum alam tidak berlaku buat dia. Angin yang begitu luar biasa, gelombang pasang. Yesus berdiri sambil berkata, tenang, diam. Seketika apa yang terjadi? Diam. Gitu, dalam kontrolnya dia. Makanya hidup saya, hidup saudara serahkan aja. Hidup dalam kontrolnya Tuhan, pasti nggak miskin dalam nama Yesus. Amin. Gitu. Caranya gimana Pak? Ya caranya kan, ini kalau Yesus dikirim rezeki Pak, ini persembahan yang sebegini. Raja itu juga ngumpulkan dari upeti segala macam tuh raja-raja, ya Magoi, Majus itu. Dibawa kepada Yesus. Kenapa? Bukan yang nampak casingnya itu kayak biasa. Tetapi dalamnya Yesus loh kan gitu. Casing saudara dan saya biasa. Tapi dalamnya ada watak Yesus. Rezeki pasti dikirim datang. Nanti kita akan kulik sama-sama. Kenapa kok orang itu miskin itu? Sedikitlah kita coba sudah disiapin. Ya, sudah bisa perhatikan kira-kira apa yang saya sampaikan introduction tadi. Orang miskin itu ada 3. 1, karena sulitnya akses kredit. Nomor 2, sulitnya mendapatkan pendidikan terbaik dan tinggi. Nomor 3, masalah mindset. Sampai di situ dulu. Oke, tolong bisa di stop dulu. Oke. 3 hal. Pertama, urusan perbankan.
Di sini ada pimpinan bank. Kira-kira kalau ada orang ngajukan kredit itu nggak perlu dilihat latar belakangnya, gimana jejak digitalnya, kemampuannya, bisa bayar enggak, pokoknya dikasih. Betul gitu Bu Titin? Gini kodek ya. Itu kesulitan pertama. Yang kedua, kesulitan untuk memperoleh akses pendidikan yang baik. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Lah kadang-kadang sudah berhasil dibawa ke tempat yang baik, ya. Walaupun tidak baik ya oke lah. Anaknya yang nggak baik-baik dalam menunaikan tugas belajarnya. Nah itu masalahnya. Kenapa? Yang ketiga ini berkait mindsetnya. Gitu loh. Jadi 3 ini masalahnya. Kenapa 40% anak orang miskin itu tetap miskin lagi gitu loh. Sekali lagi bukan saya yang ngomong, saya juga tidak perlu menyangkal. Wong ini data kok. Loh ini pentingnya masa kini, kita jelas dasarnya dari kebenaran Alkitab nanti untuk memberitahu kita bagaimana mencapai itu. Tentu gak akan saya rilis semua ya. Kalau nanti perlu minta link, ngomong ke admin aja nanti dikasih linknya ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nih tadi kalau mau ngembangkan bisnis, mau coba ini, ya udah hopeless sudah. Kebetulan di sini ada ya yang kompeten dalam bidangnya. Dan kalau tidak salah udah dalam waktu dekat mau pindah tugas wilayah. Tuhan menyertai ya, Bu Titin. Terima kasih, selamat gabung dengan kita di sini. Dan dimungkinkan sampai hari ini kita juga bisa menikmati parkir di halaman ya kantornya beliau. Dan saya masih tetap berharap Bu ngirimkan tinggalkan pesan kepada pimpinan lokal berikutnya untuk ya jangan pernah menghambat untuk parkir gereja Tabernakel di tempat itu. Justru sampaikan kepada beliau pemimpin yang berikutnya untuk kalau perlu Pak halaman bank ini persembahkan untuk kemah Tabernakel. Saya enggak muluk-muluk, permintaan saya sederhana. Bagi saya, sing ngrungokno sing sebel. Ya, saudara-saudara, terima kasih selama di sini juga berkait dengan pelayanan. Tadi malam juga bersama dengan peringatan Sang Natal di antara orang muda. Tuhan memberkati. Oke, kembali ke materi. Yang kedua tadi apa? Pendidikan, akses pendidikan. Tapi ya itu tadi masalahnya. Yang ketiga, ini sebetulnya mindset ini. Ya, kalau cara berpikir kita lebih-lebih sekarang kita masuk dalam konteksnya beriman, perspektif orang beriman itu sejauh mana, nanti 2 ini di atasnya ini bisa diselesaikan. Jadi yang ketiga ini tadi, kalau cara berpikirnya udah benar, kepada Yesus dibawa segala yang berharga-berharga. Kenapa? Karena tahu siapa Yesus. Hebat. Iya kan? Begitu juga kalau saya dan saudara mungkin berangkat dari latar belakang apapun, it's okay dah. Kita tidak punya kewajiban untuk mengubah masa lalu, sejarah. Tetapi tugas kita mensyukuri hari ini dan memperjuangkan apa yang ada di depan kita. Maka kalau kita hari ini, waduh aku sudah sukses, hati-hati. Jangan lengah. Gitu, jangan lengah. Ya, karena apa yang kita raih hari ini adalah buah taburan di masa yang lalu. Kita tidak percaya karma, karena karma itu ada prinsip agama lain. Monggo, wong itu memang kepercayaannya kita hormati. Tetapi prinsip tabur tuai itu berkait dengan perjalanan kita sejak lahir sampai kita tutup usia. Dan tutup usia orang percaya itu tidak mandek. Lanjut, buka usia di mana? Tolong sebutkan. Kok nggak rame tuh? Di mana? Yang di ruang tambahan semua di mana? Gitu. Jadi jangan anggap ini waduh selesai itu. Enggak. Jadi kalau hari ini aduh puji Tuhan aku bisa nikmati ini. Awas. Jangan lengah. Karena dikatakan Tuhan itu mampu meninggikan dan dia mampu juga apa? Nah, hati-hati.
Tuhan kejam gitu? Enggak juga. Apa Tuhan merancang buat anak-anaknya gitu sewaktu-waktu mau dibanting? Enggak, dia bukan pegulat kok. Ya, dia enggak punya rancangan jahat. Cuma ketika kita lengah, yang perlu hati-hati, pihak ketiga nyerobot. Jadi enggak langsung tangan Tuhan tuh niat banting kita itu enggak. Ada sosok-sosok yang jahat itu yang dikatakan hati-hati waspada, dia berjalan keliling sambil mengaum mencari orang yang dapat ya Pak? Siapa itu? Tuh. Kerjanya apa? Dia pencuri, pembunuh dan pembinasa. Nah, ini loh ini. Jadi kalau Bapak itu yang saya imani, cara saya berpikir itu bukan nakut-nakuti, cuma Tuhan kita itu serem deh, nakutin. Waduh dia itu galaknya bukan. Enggak. Kalau dia main galak habis saya dan saudara sorga kosong, neraka penuh. Semua dibuang, gak ada yang layak satupun. Loh kalau gitu kita boleh sembrono Pak. Siapa yang ngomong begitu? Karena kalau kita sembrono ada algojo pengangguran itu loh. Ya, dia yang siap. Makanya waktu ada orang itu rohaninya turun. Iya kan? Enggak serta-merta Tuhan itu langsung ngulurkan tangan kayak Pangeran Melar zaman dulu. Saya itu dari kecil suka baca gitu loh ya. Dulu itu persewaan komik itu kan banyak gitu ya. Jadi Gundala, anak petir, apa ini mesti tahu lah ya walaupun rada jauh ya senioritasnya dengan saya, tapi kurang lebihnya kan gitu di mana-mana seneng gitu udah. Sampai kadang-kadang juga keceripatan ada bacaan porno apa juga di situ. Ya, jadi masalah porno aksi segala itu sekarang Pak, ya zaman dulu masih belum ada media ya layar kaca itu ya sudah tulisan-tulisan itu. Tuh penyewa-penyewa itu nyembunyikan itu. Nanti kalau baik sama dia, gelem tuh ini loh, pokoknya hot gitu ya. Nah jadi proses pengerusakan itu dari umur berapa aja itu ada kesempatan, zaman kapan aja, cari zaman bahola gitu loh. Tapi inti sisi positifnya apa? Saya senang baca itu. Kayak cerita-cerita legenda itu ya banyak yang tahu. Nah, saya itu kadang-kadang yang populer itu iya, yang klasik itu juga iya. Ya, kisah-kisah daerah itu Andi-Andi Lumut, Pak Sakera, Joko Tingkir, Joko Sutopo. Endi anake sing ono. Oh di sana ya, dia mau panjat sosial pansos langsung begini ya itu. Tolong kenalkan yang di belakang itu Joko Sutopo. Ya, jadi saudaraku, dan untuk menirukan yang begitu-begitu tuh masih ingat gitu, stylenya itu dari ya tontonan-tontonan daerah itu sampai yang aneh-aneh gitu. Nah, rupanya senang baca itu bantu. Kemarin juga salah satu channel mengungkap, ini nyimpang dikit ya, bahwa penduduk Indonesia yang jumlahnya berapa sekarang ini? 200, taruhlah hampir 300 juta ya mungkin ya. Itu buku yang dicetak dalam 1 tahun itu kalau tidak salah cuma 2 juta. Gitu. Ya, berarti satu buku itu untuk kira-kira berapa? Ya hitung aja. Kita kalau di airport di mana itu ya itu Mas Agung ya, kalau kita lihat orang bule-bule kan mesti ngeluarin buku gitu. Walaupun zaman ini ya digital semua gini, tetapi tetap dia buka buku manual. Nah orang kita enggak itu kadang-kadang suatu tempat tuh rada panik keluarkan buku apa catatan utang saudara. Nah itu buka catatan utang, ini durung bayar itu ya. Tapi kalau masih mau buka buku catatan utang itu masih orang itu masih ada kemungkinan nanti bisa dipulihkan. Tapi kalau sudah melupakan catatan utang, itu masalah. Iya kan? Makanya arisan itu semangat datang itu kalau belum narik. Tapi kalau udah jedul itu, lo kok gak datang Bu? Iya lupa kemarin itu. Bulan ngarep, lo kok gak datang? Udah deres. Ya, nah itu masalah. Bicara apa? Mindset lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sampai kemana-mana ini tadi larinya kemana ya, jadi saya juga rada lupa, tolong saya diingatkan, ini yang di belakang ini masih ingatannya cerdas, apa non? Ayo cepet kok dimintai kontribusinya, kamu nyo, mindsetnya orang miskin, kenapa orang kok miskin itu, memang mindsetnya miskin gitu ya,
supaya perlu dilanggengkan ya kemiskinan itu ya. Sekarang kan masalahnya pertanyaannya gini, Pak miskin tuh gimana? Tapi kalau saya mau katakan, miskin tuh apa Pak? Makan susah. Sederhana. Setuju Pak Wasi? Enggak usah, kalau makan susah terus, miskin. Apakah ini tidak Tuhan lupa memelihara? Enggak juga. Tuhan bilang kok. Kata doa Bapa kami, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah itu udah betul Nov. Udah dilakukan Tuhan. Israel ya jutaan orang di padang gurun tuh makan tiap hari tuh mana turun itu. Jadi udah kembali aja ke intinya bahwa Tuhan berharap siapapun latar belakang kita, bagaimanapun tampilan kita, tapi Tuhan mengharapkan isinya hidup kita itu kayak dalamnya Yesus. Karena ini standar. Yang menjadi sasaran kita itu adalah seperti Yesus, enggak seperti pendeta. Pendeta, jemaat seperti Yesus, itu sasarannya. Makanya nyanyiannya tidak seperti ini. Seperti pendeta, itu saja ku minta. Itu. Kan enggak kan? Yang benar gimana? Seperti Yesus, itu saja ku minta. Nah kalau sampai seperti Yesus, saya yakin nanti ada hal yang dibawa Tuhan menggerakkan burung gagak sekalipun. Mungkin kalau nggak ada murnya, bautnya. Buat apa Pak? Loh saudara itu, masa nggak ngerti baut itu larang rek. Sekilo berapa sekarang Pak? Yang bagus 60.000. Loh beliau ini ya perusahaannya membidangi kok, ini yang ngerjakan ini kan mitra teknik. Itu baja tergelar itu ini nunggu proses erection. Kita udah oke nyari bautnya. Baru dapat bautnya seberapa bagian. Ya petugas erectionnya masih lagi menugas yang lain. Oke lah. Wong kita nggak diuber londo aja kok. Ya, terus jalan kita doa, terima kasih tiap persembahan ya yang sudah bawa pembangunan. Ada sudah membawa persembahan Natal, bilang puji Tuhan ini operasi Natal, acara-acara ini semua untuk memuliakan Tuhan, menyemangati semuanya. Terima kasih untuk perpuluhan yang saudara bawa untuk operasional pelayanan ini. Saudaraku, sampai melewati semua pandemi apa, saya selalu berkata, luar biasa Tuhan itu, sanggup mencukupkan semua. Dan Allah bisa memakai semua anak-anaknya. Ya, gereja tidak utang apapun. Hak-haknya rohaniwan, operasional untuk pelayanan misi, berbagi disalurkan ke sana-sana. Ini Natal juga kami salurkan tuh hamba-hamba Tuhan. Semuanya terpenuhi. Yahweh Yireh. Dari mimbar ini saya bilang, semua yang kau lakukan senantiasa diingat Bapa sampai kepada kekekalan surgawi. Gak akan sia-sia. Jadi kembali lagi. Bagaimana hidup saya dan saudara itu? Jerone ini loh. So beli HP itu jangan tertarik cuma casingnya. Iya kan? Dalemannya itu gimana? Kita buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur 37 Pak. Semua keluargaku buka Mazmur 37. Ya, catat, ingat. Kopi itu kalau di gadget saudara untuk nanti coba periksa lagi, ulang, belajar. Andai kata kurang paham, tanyakan. Ya, japri saya, nanti kita bahas. Ini ada yang tanya kemarin, Pak apakah benar seperti ada salah satu pendeta yang ngakunya bekas dukun itu loh, tukang santet, tentang kutuk kemiskinan itu ada apa enggak? Kita baca dulu, silakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya.
sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Yang percaya katakan amin semua. Yang ngomong bukan saya. Jadi sekarang apa yang diomong oleh Semeru Institute berdasarkan data, fakta, dirilis oleh Helmi Yahya. Kita terima info itu, kita jadikan cambuk. Ya, udah usah bahas, orang kan seringkali berpolemik. Jadikan cambuk pemecut buat saya dan saudara. Secara garis besar tadi saya omong, miskin itu apa itu? Susah makan. Apa iya sih? Kok saya enggak yakin gitu loh. Ini enggak bicara orang beriman atau enggak beriman dulu dah. Jadi kalau untuk urusan makan, masa Tuhan tuh lupa sih, cicak aja dikasih makan. Cicaknya itu merembet di dinding itu yang dimakan tuh bisa terbang. Loh masalahnya kalau kita renungkan siapa mendekati siapa? Ya pagi-pagi nak berpikir kayak gini walaupun mungkin sebagian belum sarapan. Saya sudah. Ya saya sempetin nanti kalau enggak teler saya. Ya pakai apa Pak? Ceplok telur aja. Saya itu biasa self service. Untuk hal yang positif kayak gitu, ambil telur. Berapa biji? 3, kok kecil-kecil. Menurut aturan enggak boleh lebih 2. Ya, tapi cili, gak apa-apa lah telu. Ya, ocok. Sambil nunggu Eski, ya saya makan di teras. Gitu aja nasi dikit. Karena butuhnya saya minum obat. Ya, ada obat yang masih harus saya minum. Kita mikir, siapa mendekati siapa kok jadi mangsa? Ini cicak loh cuma nempel, makanya nyamuk. Kalau nggak percaya nanti sampai di rumah kapan lah sore nanti nganggur-nganggur. Perhatikan gini. Gelem karepmu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan itulah. Tuhan itu settingnya kayak gitu. Ya mata rantai makanan. Masa manusia nggak dikasih makan? Makanya saya bilang nih urusan kayak gini, urusan di bawah matahari itu ya asal kita kerja aja yang benar. Ada usaha aja kalau usia produktif. Pak produktif tapi kami sudah menjelang memasuki masa purna tugas. Hidup hati-hati, ditata. Ya, anak-anak memikirkan gimana ini orang tua mau pensiun. Kefasilitasan yang ada semasa aktif sekiranya jangan waktu pensiun itu sama sekali terus kemudian drastis tidak ada. Itu mempercepat. Apa? Embuh. Jadi mesti dipertahankan, hanya ada pengurangan-pengurangan yang tidak efektif, ini nanti pemborosan dan sebagainya. Ya, jangan sampai terus kemudian sampai apa yang dulu itu ada, nggak ada sama sekali. Nah itu masalah. Ini sekaligus ya saya berbagi. Masa aktif, minute, rawat baik-baik itu. Ya, ekonomi, materi. Saudaraku ini kasih Tuhan, jangan sembrono. Ada duit, waduh ini investasi, nggak bodong, nggak peduli umpamanya. Lah salah satu kemiskinan yang terjadi itu karena kebodohan. Dan jangan bodoh, yang lagi miskin kepingin ada satu peningkatan juga mesti bijaksana. Yang sudah Tuhan memberikan rezeki di dalam perjalanannya, jangan bodoh. Karena kebodohan itu akan mendatangkan kemiskinan. Dalam banyak hal. Aneh ya, cara khotbahnya yang enggak, wah ini ceritanya Bartimius buta itu, kesuwen. Ngurusi wong picek terus. Ya, saya justru mengatakan, ya orang itu kalau sampai sudah cupet, nalare, bodoh, ya, wah dia membabi buta lah. Saya bilang jangan sampai. Apa Pak membabi buta? Wis babi picek.
itu jadi saudara-saudara, kita kan orang Jawa Timur itu bahasanya, nek wayang tuh cek dong. Iya toh, nek TVRI, bukan TVRI apa, TV JTV. Wah, itu pokoknya sing barang sing aneh-aneh ngono diomong kabeh di situ ya. Kalau bukan Jawa Timur itu baru dengar lihat JTV ngeblak saudaraku. Lah mosok puting beliung jarene wis gak usah. Iya. Ya, tapi begitu bahasa, enggak ada yang salah gitu loh, enggak ada yang salah. Iya, oke, puji Tuhan. Jelas ya di sini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah, perhatikan ayat 25. Kulihat orang benar ditinggalkan. Ditinggalkan siapa sih, tolong? Enggak ada. Ini sekarang ngomong orang beriman. Atau anak cucunya apa? Minta-minta roti. Ini minta-minta dalam arti kenyataan tidak bisa makan loh ya. Bukan minta-minta profesi loh ya. Kalau ada kan profesi minta-minta. Nah ini masalahnya apa? Bukan masalah ekonominya tetapi masalah apa? Ini minta-minta. Mas itu, sampai tak rungok mas, iku apa? Tak kira bahasa Jepang kalau kita masuk susite. Mas itu, mas, mirip. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Gak taunya diwawancarai di televisi, rumahnya gede-gede, sapinya banyak. Nah, ini ngemis profesi. Tapi kalau Alkitab ini memberitahu ini tidak pernah terjadi. Gitu loh. Jadi kalau gitu gimana data tadi? Ya sudah data berjalan. Ini nyambuk kita. Ya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Apa artinya ini? Ya, hatinya, jiwanya makmur. Orang yang makmur itu ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Terus terang ya, saya ngomong. Yang saya butuhkan dengan yang saya bagikan itu, yang saya butuhkan itu hanya segininya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Cukup itu untuk saya, berlebihan itu berarti bukan untuk saya. Coba dituang aja di gelas itu. Begitu luber, ya coba penuh, selebihnya luber. Lah ini prinsip di dalam beriman Kristen. Jangan nunggu aku kaya nanti aku mau dono weweh, mau berjiwa sosial, jangan. Saya itu waktu makan aja susah. Kalau sudah mau ketemuan teman-teman pendeta itu seneng gitu, tak kumpulin uang tuh masukin amplop ya. Di amplop itu saya taruh di itu ada beberapa biji. Heski itu masih ingat itu. Tanya, Pak itu amplop uang untuk siapa Pak? Nanti ada teman-teman Papa pendeta dari daerah mau ketemu, mau dibagikan. Makan susah loh. Terus Heski tanya, boleh Pak lihat? Boleh. Untuk ukuran dia dan ukuran kami. Kok banyak Pak? Ya gak apa-apa. Itu tipikal khotbah saya itu bukan ngajari anak-anak saya dudukkan gitu. Nah, saya sedikit bicara. Saya juga harus bersikap di dalam hal-hal yang seharusnya semua terukur. Tetapi bukan yang banyak omong gitu. Saya ngomongnya di depan saudara. Walaupun sampai ada orang yang ngomong pendeta kita itu akeh omongi. Ya saya terima, memang aku pendeta. Lah coba kalau saya pendeta terus sampai di sini terus guyu tok tole gitu. Kayak ketek kena tulup. Ya, emeritus saja, pensiun. Loh kok wis maksudnya terus lah. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan jiwa makmur. Enggak sambat. Itu. Sedikit sulit itu wah dibesar-besarkan. Untuk apa? Menjadi alat, menjadi sarana untuk minta belas kasih orang. Maaf. Yang begini ini akan mencetak bukan cuma dirinya tapi sampai anak keturunannya. Dan menyangkal ayat 25 bahwa anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Skip saja ayat ini pakai spidol. Semua orang alami kesulitan pada waktunya.
Ada kan? Hidup itu seasonnya nggak seneng terus, enggak. Itu fakta. Kita seneng terus, semua resesi, kita resepsi gitu. Didengar tonggo ngamuk itu. Orang ajar ngomong sakarepmu dhewe ae. Ngomong itu jangan ya celometan kayak gitu. Ada nyanyian tuh yang saya nggak seneng tuh nyanyi apa? Yen ke teman Melayu yang tonggo tanggane. Ramalah ditulung neng malah dibantung loh. Sing ngrungokno tonggo. Padahal berapa kali minta cabai ke tetangga. Iya kan? Kepingin nyambel tetangga nggak ada di rumah. Wit di ngarepe kok lemu-lemu diundui. Katanya apa? Milik Tuhan. Ya jangan. Ngomong itu jangan sembarangan. Jangan celometan kayak gitu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Udahlah ini normatif ya. Jelas kan? Ayat 28 sebab Tuhan mencintai hukum dan seterusnya. Orang-orang yang dikasihinya ya akan terus diberkati, dipelihara. Iya, puji Tuhan. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ayam tentrem, gemah lipah, apa? Nah, itu negeri kita Indonesia. Katakan haleluya Tuhan, ayo. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia, ayo ucapkan. Gitu loh. Ini saudara aku ngajak perjalanan ya. Bisa keliling kemana. Tapi minggu udah ingat aku mau ibadah. Nyari dulurku rek ono Pak Hendri itu ya, nyai mana ini. Seneng aku. Dibesarkan hati saya. Ternyata aku tidak sendiri. Orang Jakarta pun juga peduli. Kalau saya kayak gini ini persembahannya mesti wakeh. Bener. Ya, guru sekolah minggu setia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara tahu ini prinsip-prinsip gini. Fakta boleh fakta. Tapi lebih daripada itu. Kuasa Tuhan itu hebat dan dahsyat. Ya, coba pegang aja ini. Ini yang normatif tadi. Ayo Pak, ayat 23, 24-nya Pak. Silakan. Ayo dibuka pasal yang sama, 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semua percaya, katakan amin. Hidup berkenan. Nah ini normatif ya. Sekarang kita lihat sisi. Salah satunya kenapa bisa kemelaratan, kemiskinan adalah karena kebodohan. Ya. Kurang bijaksana. Amsal pasal 1 Pak ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, hidup berkenan itu apa artinya? Takut Tuhan itu. Takut Tuhan itu gimana? Hormat, butuh Dia. Ya. Stay humble sama Dia. Hidup kita seolah kalimat nyanyian aku berserah, aku berserah. I surrender. Aku berserah kepada Dia. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau orang sudah demikian, pasti dapat hikmat. Nempel Tuhan. Tuhan itu sumbernya hikmat. Kita akan melangkah itu tidak bodoh. Urusan rohani itu pasti. Urusan merawat hidup, merawat rumah tangga, merawat ekonomi, itu juga gak bodoh. Satu contoh, saya itu bolak-balik ngomong sama mana Jose, karena sudah saya tegur 4 mata berkali-kali gak diperhatikan. Ada Jose? Bukan salah, dia gak salah, gak ada salahnya. Angkat tangan yang tinggi Jos. Oke, terima kasih Jose. Dia gak berbuat salah, gak berbuat dosa.
Cuma ono kurang pintere. Dalam hal apa? Naruh motor kalau malam kan, dia tugas kalau malam ini kan tidur di gereja. Ya udah ngomong berkali-kali, Jos, motormu itu, saya nggak ngerti loh, ini wis lunas apa kredit juga nggak roh. Kan saya nggak bermaksud mempermalukan orang. Tetapi kan itu hal yang biasa sekarang kalau untuk motor itu, nggak lunas ya kredit kan itu. Nah, untuk kredit itu kan mesti ngencengkan perut ya kan, ikat pinggang. Siapapun termasuk saya. Nah ini contoh aja, tak kasih contoh karena sekaligus teguran muka-muka bertobat. Supaya apa? Tidak kehilangan. Loh kan ini kan baik gitu loh. Kemarin ya, saya itu jam 2 pagi itu, sok-sok kalau saya terjaga, enggak bisa tidur, saya itu inspeksi. Pak mobil keluar berhenti, bermuter di sumber sana. Itu model saya. Berapa kali saya ingatkan, walaupun itu ada pagernya, ada anjingnya. Orang tuh kalau dia jahat itu sama anjing aja gak sungkan dia. Sampai anjingnya yang sungkan. Kadang-kadang terjadi begitu. Ya, kan saya bilang kalau gak mau masukkan, tutupi aja sketsel. Loh ini sederhana kok, tindakannya sederhana. Bagaimana kiranya ini sekarang saya tinggalkan bukan di Jose, sudah cukup. Tetapi sekarang berlaku untuk semua orang. Ketika itu kendaraan satu-satunya andalan istilah orang sini itu dadi kaki. Sudah diberi kemampuan untuk dapat, entah ini kredit belum lunas, untuk bayar aja susah. Iya kan? Kitanya sembrono. Loh kalau sudah hati-hati, udah primpen diparani maling, itu panjane nasib. Saya pakai istilah itu ya, sorry. Dalam kata lain, dalam kontrol Tuhan. Pasti dia punya mau, dan sebuah masalah kalau bukan karena kita salah, penyelesaiannya jauh lebih mudah. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau masalah yang disebabkan karena kita salah dan kita tidak mau cepat bebenah, itu yang akan memperkeruh keadaan ya, dan akan memperpanjang masalah itu penyelesaiannya. Logis semua kok kalau saya ngomong ya, ini saya olah dulu, saya doa ya, enggak sembrono, saya mengatakan halal ini direkam ini ya, jejak digital saya itu bisa diikuti sampai saya kelak sudah mati. Harapan saya satu hal, supaya anak-anak Tuhan dapat mendapat pecutan dari hasil data yang sudah dirilis tadi. 40% anak orang miskin akan tetap jadi miskin. Saya imani Tuhan tidak ingin saudara dan saya miskin. Tapi hidup dalam berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan itu? Dalam kecukupan. Ya, saya bukan penyembah berhala. Sukses itu identik kaya raya. Kecuali Tuhan memang percaya akan membawa kita ke sana. Tetap pada dasar standar yang kita pakai. Cukup itu untuk kami. Ketika Tuhan memberi kelimpahan, berarti Tuhan menitipkan misi untuk kita kerjakan bersama-sama. Yang setuju percaya katakan. Amin. Puji Tuhan. Batuknya saya harus selesai atau memang sekedar batuk? Nah ya. Puji Tuhan. Hikmat. Takut Tuhan ada hikmat. Kalau ada hikmat ada berkat. Ucapkan bareng dengan saya. Takut Tuhan ada hikmat, ada berkat. Tuh, 2, 3. Takut Tuhan ada hikmat, ada berkat. Kejadian 41 ayat 39. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Oh, luar biasa ya. Siapa ini? Siapa ini? Yusuf. Yang ngomong siapa? Fir'aun. Iya, 38 Pak sekarang. Silakan. Tadi 39 kan? 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Orang takut Tuhan itu kan penuh roh Allah. Iya kan? Amin. Penuh roh Allah. Roh hikmat. Roh wahyu.
Itu istilah yang dipakai Paulus di dalam Efesus pasal 1 di sana 17-18. Mintalah roh ilham dan wahyu supaya engkau mengenal dia dengan benar. Mengenal dia siapa? Yesus itu dahsyat luar biasa. Raja di atas segala raja. Rajanya sorga, rajanya bumi. Bumi kepunyaan dia. Kalau kita di dalam dunia, ada di dalam naungan Tuhan Yesus. Maka apa yang kita butuhkan, Yesus bertanggung jawab atas kita. Ngotot ya saya ya. Gak apa-apa nyambut gawe itu kudu ngene. Ya, nyambut gawe apa sing tenanan aja. Dikit-dikit sambat, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kasbon, masalah itu. Nyambut dorong kasbonnya dhisik. Bertobat. Ayat 40. Ini sehari-hari semua kok ya saya. Ya, semua klasemen itu ada di situ itu. 40. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Luar biasa. Ya kan? Derajat diangkat itu ada. Saya duduk ini loh sekarang di hadapan saudara. Wah, bumi langit. Saya dulu kayak puntung pinggir jalan. Walaupun orang sering kali bilang, wah tampilan bapak anggota Pak. Ya, ini warisan tuh dari ayah saya itu. Pasukan. Saya bilang, iya anggota. Kesatuan apa Pak? Kemah Tabernakel. Ya, duduk ya di lounge gitu, di airport, di mana itu. Bapak bergerak. Bidang apa Pak? Yes, aku bergerak sak gelemku. Ada istilah-istilah itu kan kita harus pahami itu. Wah ini gayanya Bapak ini main apa Pak? Ya macam-macam, kadang-kadang ya Tamiya. Ya sekarang musim edek-edek lagi. Cuman dulu kalau edek-edek gak tahu namanya apa sekarang. Kalau dulu edek-edek bengkak semua di tangan ini. Ya. Jadi kalau ada Bapak ini stylenya gini main apa Pak? Ya kadang edek-edek, pati lele. Golep terlalu muluk, ya larang sticknya saudaraku. Ya, diangkat. Main nasib baik itu ada. Saya khotbah di penjara, saya arahkan ada. Pak nanti kalau saya selesai keluar dari sini mau ke tempat Pak Pendeta boleh-boleh. Itu. Ngakunya rumahnya tetangga saya, wes tak bina 1 bulan. Ya dah. Begitu tak tinggal pergi om aku diresiki saudaraku. Bagus sekali, pertobatannya luar biasa. Dia jahat itu tapi konsisten dalam kejahatannya. Loh, gini ini nyendel ya Pak, hakim ketua yang mimpin persidangannya Sambo. Ketika Susi Similikidi, enggak pakai Similikidi. Itu dia ngomong, ya hakim ketua yang ngomong, Anda ini kalau bohong itu yang konsisten ya, nyentel gitu loh. Daya rekam saya itu lumayan kuat saudaraku ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi harkat martabat derajat itu ada. Ya semua ya, tolong ya. Pak kami ini orang udah lanjut usia Pak, senior Pak. Apa Pak yang kami butuh? Mungkin kita tidak butuh yang aneh-aneh. Tetapi sampai tua bahkan sampai kita tidak ada sekiranya dikenang orang. Hidupnya manfaat bagi banyak orang. Oh itu kemuliaan itu. Gajah mati, apa? Terus apa lagi tuh Pak? Gajah mati, singa ya? Macan atau singa? Harimau mati, sampean mati. Ojo ninggal utang lo ya, awas. Gak enak nanti diuper-uper sampai di akhirat ketemu debt collector. Ya, cukup. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Itulah. Saat durungnya mati miskin dulu. Masalahnya itu kan itu. Karena kurang akal budi, manage gak tadi ya apa yang udah didapat gak dirawat baik-baik. Saya itu senang lihat ada perubahan, aduh wah orang ini dapat, Pak saya dipercaya ini. Hati-hati ya. Enggak lama udah neko-neko.
Hilang sudah kepercayaan orang. Kalau sudah hilang kepercayaan itu, ya butuh waktu panjang ketika usia kita itu berpacu dengan waktu. Kenapa sih kok gak belajar jujur? Kenapa sih kok ingin bantu Tuhan? Kalau gak gini gak cepet kaya saya, Pak. Sedih. Ada bahasa Jawa lokal tuh gini. Abot sanggane dipercaya wong. Itu artinya apa? Agungkan. Wah, ini ketepaan namamu Pak Agung ya. Agungkan sebuah kepercayaan itu. Berburu kekayaan. Ya, dengan tidak peduli relasi. Yang dikedepankan profit sembelai. Yang penting sekarang dapat. Siapa yang ngajari kayak gitu? Sementara Alkitab memberitahu. Roti yang didapat dengan susah payah itu nikmat rasanya. Saya kadung janji loh ini, membedah ini. Saya ngomong belak-belakan buat kita semua. Mumpung ini seminggu lagi kita memasuki perayaan Sang Natal hadir. Ayo Tuhan, minta hikmat. Tahun 2023 banyak yang mengatakan bakalnya. Bukan baik-baik saja. Tapi berbahagialah orang yang hidup dalam pembelaan Tuhan. Siapa yang mau dibela Tuhan? Adalah orang-orang yang mau berpaut kepada Dia. Dibaca saja ayat, kita terus sudahi ya pertemuan kita. Pengkhotbah pasal 4 ayat 13-14 biar tuntas ya. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Saudara, selalu ada kemungkinan. Mari kita berdiri sama-sama. Selalu ada kemungkinan. Katakan bersama dengan saya. Ada raja tua, ada pemuda bijaksana. Raja tua bodoh. Terima kasih Pak Yohanes Widodo, Tuhan berkati. Tapi ada orang muda yang bijaksana. Saya sih mau ngikuti yang bijaksana saja. Saudara setuju? Mau ikut yang bijaksana? Pasti Tuhan akan campur tangan buat kita semuanya. Satu pujian kita nyanyikan sama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini. Rawat ya pernikahan saudara, perkawinan saudara sampai tuntas. Pekerjaan saudara, percayaan yang diberikan kepada saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Musik saja mengalun. Saya silakan saudara berdoa.
Boleh mau taruh dua tangan di dada, boleh saudara angkat tanganmu. Kau sedang beracara dengan Tuhan. Tuhan sedang berurusan dengan dikau. Apakah hari ini Tuhan bicara kepadamu? Apakah hari ini engkau sedang membangun satu komitmen di hadapan Dia? Minta ampun ketika salah perjalanan manajemen kehidupan kami di waktu yang sudah. Hari ini kami dapat teguran, kami mau dijamah. Kami mau berbenah. Aku mau dipulihkan Tuhan. Selama ini aku mengedepankan aku, ego. Bukan Yesus. Ampuni kami. Semua berdoa. Yang ada di online, semua berdoa. Hari ini Tuhan rindu beracara dengan Dikau. Roh Kudus, jamahlah kami semua, jamah kami semua Tuhan. Di tempat ibadah ini semua ruangan. Roh Kudus ada, sedang menjamahmu. Roh Kudus yang memulihkanmu. Roh Kudus akan menerangi hatimu. Dia memberikan pencerahan. Haleluya. Yang terutama, haleluya, haleluya, tidak lain Engkau Tuhan. Bukan hal-hal yang remeh receh. Semua yang di dalam dunia ini sesungguhnya Engkau menyediakan. Kami mau bekerja dengan semangat. Kami mau berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Kiranya rahmat anugerah Tuhan turun atas kami semua. Dan kami akan melangkah dalam tuntunan Tuhan. Menjelang hari-hari akhir di tahun 2022. Kami akan memasuki tahun 2023 mendatang. Kami tidak mau pedulikan dengan berbagai macam prediksi. Namun kami mau ada dalam konsentrasi kami bervisi kepada apa yang Alkitab firman Tuhan katakan. Dan ada di pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada naungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan menuntun setiap kami. Baik yang paling kecil sampai yang paling senior dewasa, semua di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat hari ini, Roh Kudus yang akan menguasai kami terus. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini ada dalam berkat Tuhan, seluruh acara hari ini. Engkau berkarya, semua pelayan Tuhan, Tuhan siapkan, urapi, sehatikan dalam tuntunan damai sejahtera Allah. Dan langkah demi langkah kami ada di dalam kuasa-Mu, di dalam kemurahan-Mu. Untuk kami menjadi abdi-abdi Tuhan yang setia sampai akhir. Hamba pasrahkan yang ada di onsite, yang ada di online. Semua dalam jangkauan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Dan kami syukuri untuk kebaikan Tuhan. Kami syukuri untuk setiap apa yang Tuhan rancang. Pembangunan tempat ini pasti Tuhan tuntun berikan sampai selesai dengan baik. Dan Bapa, Engkau ingat semua apa yang anak-anak-Mu lakukan. Dan doa hamba kiranya Engkau buat berhasil semua di dalam setiap langkah hidup imannya. Sehingga kami memuliakan Tuhan. Dan datangkan berkat bagi banyak orang. Pekerjaan iblis dihancurkan. Syafaat kami untuk Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kota kami di mana kami ada, Tuhan memberkati. Sertai perjalanan kami lanjut keluar tempat ibadah ini. Dan hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Hormat puji bagimu sekarang sampai selamanya. Dan kiranya rahmat berkat ilahi turun atas kami dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Bapa dalam surga. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Berkati, silakan duduk. Sejahtera Tuhan melingkupi kita semuanya. Kita jumpa di ibadah online jam 7 malam. Bagikan link supaya banyak orang yang keberkatan. Ya, selamat hari Minggu. Shalom.